Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkah limpahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu sholawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Teman-temanku semuanya, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan presentasikan tentang pemerintahan di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Safira Huita Melati NIM 193141038 dan rekan-rekan saya selaku pemateri. Yang pertama yaitu Mainda Nurhaliza NIM 193141036. Selanjutnya yaitu Pratiwi Cantika Putri NIM 193141040. Selanjutnya Vivi Ike Nur Safitri NIM 193141042. Selanjutnya yaitu Herdina Fitriani NIM 193141044. Dan yang terakhir yaitu Yusfia Nur Iva Fadilah NIM 193141046. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi apa sih sistem pemerintahan di Indonesia itu? Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Inggris system yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah. Maka dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan menurut Aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintah menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi 6, yaitu monarki, tirani, demokrasi, aristokrasi, oligarki, dan republik. Adapun pendapat lain yaitu menurut Sri Somantri menyatakan bahwasanya sistem pemerintahan itu adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang terdapat perbedaan jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Kemudian yang kedua mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, dikepalai presiden sebagai kepala negara. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat dan dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. Keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian ada pula kelebihan dari sistem presidensial. Apa saja sih kelebihan dari sistem presidensial ini? Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusunan program kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan sistem presidensial.
Kekurangan sistem presidensial yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung parlemen, sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen. Yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi diberikan kepada MPR. Yang kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintah. Yang kelima, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Dan yang terakhir yaitu BPK pengaudit keuangan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen yang pertama yaitu bentuk wilayah kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala parlemen. Yang keempat, kabinet menteri diangkat presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Variasi sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Yang kedua, presiden mengangkat pejabat negara perlu persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dari DPR. Dan yang keempat, parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan budget atau anggaran. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Joseph, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pratiwi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959, yaitu pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Dalam Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai politik, usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang, hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Faktor-faktor lain ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Yang kedua yaitu periode 1959 sampai 1965, yaitu pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik pada perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Undang-Undang Dasar 1945 juga membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain perundang-undangan, di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai dekret presiden sebagai sumber hukum.
G30 SPKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk memulainya masa demokrasi Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu periode yang ketiga, periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR, dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1966, pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru, pada awal pemerintahan Orde, hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan melenyapkan rezim lama. Inti demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali asas negara hukum dirasakan oleh segenap warga negara. Hak asasi manusia, baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Periode yang keempat, yaitu periode 1998 sampai sekarang, bisa disebut masa demokrasi Pancasila era reformasi. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Pemerintahan Orde Reformasi, Habibie mencoba mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikebiri oleh pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers atau freedom of press dan kebebasan berbicara atau freedom of speech. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Herdina. Untuk poin kedua, kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk kelebihan sistem pemerintahan Indonesia yaitu yang pertama, badan eksekutif presiden akan lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif presiden mempunyai jangka waktu tertentu. Masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, penyusun program kerja kabinet akan lebih mudah karena dapat disesuaikan dengan jangka waktu semasa mereka menjabat. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi calon jabatan eksekutif karena badan legislatif dapat diisi oleh orang luar, bahkan anggota parlemen pun dapat masuk dalam badan legislatif. Untuk kekurangan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif. Presiden di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas antara badan eksekutif legislatif, kurang jelas, mungkin jelas secara tulis, namun banyak masyarakat Indonesia sendiri pun masih bingung akan sistem pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, pembuatan kebijakan publik seringkali adalah hasil tawar-menawar atau negosiasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga keputusan seringkali terlihat tidak tegas, hanya mencari solusi di antara kekerasan kepada legislatif dan eksekutif. Untuk yang keempat, pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele. Oke semuanya, terima kasih. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat buat kita semua. Apabila ada salah kata atau salah ucap dari saya selaku moderator dan para pemateri saya mohon maaf. Kupat bumini santen menawi lepat nyun pangapunten. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menjalani aktivitas kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.